Shalom saudara, kembali lagi kita berjumpa di Eva pada hari ini. Saya percaya kabar kita semuanya luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita dimanapun kita berada. Kita menyiapkan hati kita mau mengikuti ibadah Eva pada malam hari ini. Biarlah kita mau terus menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyukakan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau memulai Eva kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kekuatan yang masih Engkau berikan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang telah Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Sebentar kami memulai ibadah Eva kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang mau menyukakan akan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap memulai ibadah Eva pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita rindu akan Tuhan Yesus. Kita rindu akan lawatan-Nya dalam setiap hidup kita. Mengalir
kasih buat penyertaan-Mu. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, Kau penolong yang setia, Kau Allah yang baik. Haleluya.
biarlah firman itu boleh berakar untuk berbuah bahkan berbuah lebat dalam setiap kehidupan. Siapkan hatimu, siapkan hatimu, setiap kebenaran firman itu boleh disampaikan baik. Mari kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai-Mu ya Tuhan. Demikianlah hatiku tantangan untuk mendukung. Seperti rusa yang haus, aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan menyerahkan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekapan kekasih-Mu. Mari sekali lagi kita mengatakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya
Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu-Mu yang indah yang boleh kami nikmati pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami kembali datang untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar setiap pujian penyembahan kami itu boleh menyenangkan akan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami memiliki hati seperti tanah yang subur, agar setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap setia, sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau Allah saja yang bekerja di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya saudara sekalian? Pasti kita memiliki kabar yang luar biasa, amin. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang setia, Tuhan yang terus selalu memelihara setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saudara, saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan hari ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu
kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, firman Tuhan yang kita bacakan pada kesempatan kali ini, dan saya juga bersyukur hari ini saya akan memberikan tema bagi kita, yaitu kesetiaan di dalam Tuhan. Saudara, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kesetiaan itu biarlah itu merupakan sikap yang teguh dalam setiap hidup kita. Biarlah dalam kehidupan kita memiliki yang namanya kesetiaan dalam setiap hidup kita, saudara. Karena itulah yang bisa menjadi sesuatu hal yang berguna dalam setiap hidup kita, saudara. Kesetiaan itu berarti kita terus berpegang teguh dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Kalau kita lihat, saudara, mereka hamba-hamba yang tetap setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, saudara. Karena kesetiaan juga adalah sikap yang Tuhan harapkan itu ada dalam setiap pribadi kita, saudara. Sebagai umatnya, Tuhan mau yang namanya kesetiaan itu biarlah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kesetiaan, kata setia itu artinya kita harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan tugas kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, saudara. Dengan setia, dengan tekun. Karena, saudara, kesetiaan seseorang itu dapat dilihat dalam kekuatannya untuk bisa tetap berpegang teguh dan bertahan, saudara, pada sebuah pendirian meskipun itu diancam, saudara. Artinya seperti ini, saudara. Kita bisa yang namanya kesetiaan itu, seseorang itu akan terus melakukan sesuatu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu, mari kita mau terus belajar hidup di dalam yang namanya kesetiaan. Kesetiaan sangat diperlukan, saudara, supaya tetap bisa bertahan sampai kepada tujuan yang Tuhan ingin tentukan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita terus menjadi pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan, saudara. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Hidup dalam kesetiaan, saudara. Karena itulah yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mengapa kita harus hidup dalam yang namanya kesetiaan? Yang pertama, karena hanya orang setia yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, kata firman Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di ayat yang ke-21 dan 23 di kalimat terakhirnya seperti itu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang pertama, saudara, yang ingin saya bagikan bagi kita semua pada kesempatan kali ini, yaitu mengapa kita harus hidup setia di dalam Tuhan? Yang pertama, saudara, karena hanya orang yang setia yang diizinkan Tuhan untuk masuk ikut dalam kebahagiaan Tuhannya. Saudara, kebahagiaan Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang bahagia yang diinginkan oleh banyak orang, yang diinginkan oleh semua orang, saudara. Tetapi ketika kita ingin menikmati, ketika kita ingin ikut serta dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah setia di dalam Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara. Apa yang menjadi tugas kita, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah itu dengan setia, saudara. Maka kalimat yang luar biasa, perkataan yang sungguh luar biasa pada akhirnya yang akan kita dengar dari perkataan Kristus kepada kita, yaitu dikatakan seperti ini, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan.
Suatu perkataan yang luar biasa saudara, ketika kita bisa mendengarkan perkataan ini daripada Tuhan kita Yesus Kristus pada akhirnya nanti. Karena hanya orang-orang yang setialah yang bisa saudara ikut serta dalam kebahagiaan Tuhannya. Hanya orang-orang yang setia pada akhirnya saudara yang mampu, yang bisa, yang Tuhan izinkan untuk ikut dalam kebahagiaannya dia, yaitu kebahagiaannya Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara untuk bisa ada bersama-sama di dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus? Pasti saudara mau saudara. Oleh karena itu mari hiduplah setia, maka saudara saudara akan masuk, saudara juga akan ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bagi kita yaitu mengapa kita harus hidup di dalam kesetiaan saudara. Yang kedua yaitu karena hanya orang yang setia diberi berkat kelimpahan saudara. Poin kedua yang ingin saya sampaikan yaitu mengapa kita harus hidup setia di dalam Tuhan. Karena hanya orang-orang yang setialah yang berikan berkat kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, yang memperoleh berkat daripada Tuhan saudara. Di ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan beri, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Orang yang setia di dalam Tuhan akan diberi berkat kelimpahan. Dia akan menerima berkat yang begitu luar biasa. Di hidupnya akan dilimpahi dengan berkat saudara. Itu orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Saya percaya saudara, ketika saudara mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup setia di dalam Tuhan saudara, percayalah saudara akan menerima berkat yang begitu luar biasa. Kita lihat saudara, orang yang menerima berkat itu dia kerjakan talenta itu saudara, yang menerima 5 talenta dia kerjakan itu dengan setia, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh saudara, dan dia mendapatkan pujian daripada tuannya. Bukan hanya saja pujian saudara, tetapi juga diberikan berkat. Dia menerima berkat yang berlimpah saudara. Itu adalah hasil dari kesetiaan dia. Itu adalah hasil dari kesungguhan, ketekunan dia di dalam dia mengerjakan tugasnya saudara. Apa yang menjadi tugas saudara pada hari-hari ini? Mari lakukan itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara akan menerima berkat yang begitu luar biasa. Berkat yang melimpah saudara. Karena saudara dan saya hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh luar biasa saudara. Kesetiaan itu powerful saudara. Punya kuasa yang begitu luar biasa. Ketika kita mau hidup sungguh-sungguh, kita mau hidup setia di dalam Tuhan. Yang berikut saudara, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan? Yang ketiga yaitu karena orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, orang yang setia yaitu karena dia setia maka dia dipelihara oleh Tuhan saudara. Dalam kitab Mazmur saudara, pasalnya yang ke-31 ayatnya yang ke-24 dikatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Saudara, orang-orang yang setia akan dipelihara oleh Tuhan saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-101 juga dikatakan seperti ini saudara. Mazmur pasal 101 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan yang berikut yaitu karena orang yang setia akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia hidup di dalam dia itu hidup dalam hal yang terpuruk saudara. Tidak akan pernah itu. Mungkin kalau kita berpikir kita mengikut Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara ingat, orang-orang yang setia di dalam Tuhan itu akan Tuhan pelihara. Yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan lakukan itu saudara.
Percayalah, imanilah saudara, bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup kita, hidup saudara dan saya akan dipelihara oleh Tuhan. Percayalah saudara bahwa hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah yang setia, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah yang setia saudara. Dia akan memelihara setiap umatnya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Ketika saudara mau hidup saudara dipelihara oleh Tuhan, hidup saudara ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan Tuhan, marilah saudara hiduplah setia di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mengiring Dia, sungguh-sungguh melayani Dia, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi bagian kita yang telah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Lakukanlah itu dengan setia, maka saudara akan dipelihara oleh Tuhan saudara. Yang berikut saudara, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan di dalam Tuhan? Yang berikut yaitu karena orang yang setia diberi mahkota kehidupan. Inilah yang luar biasa saudara. Orang yang setia di dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh saudara. Yang berikut yaitu orang yang setia akan diberi mahkota kehidupan. Mari kita membaca Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya ke-10 bagian B dikatakan seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, mengapa kita harus hidup dalam kesetiaan? Karena orang yang hidup di dalam kesetiaan itu akan diberi mahkota kehidupan. Firman Tuhan katakan saudara, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, orang-orang yang setia, terus setia di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan saudara. Tuhan akan memberikan janjinya, yaitu setiap orang yang setia mengiring Dia sampai kepada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa saudara. Betapa pentingnya jika kita hidup setia dan mengikut Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Betapa luar biasanya saudara ketika kita mau hidup sungguh-sungguh, hidup setia untuk melayani Tuhan. Sungguh luar biasa saudara. Paulus menasihati juga anak muridnya yaitu Timotius tentang mengejar kesetiaan saudara. Paulus mau supaya di dalam menasihati muridnya yaitu Timotius, biarlah terus mengejar yang namanya kesetiaan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 dikatakan seperti ini saudara. Dikatakan seperti ini, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Artinya jauhilah semua yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi kejarlah keadilan, ibadah, dan ada yang satu yang namanya kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan saudara. Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius untuk terus mengejar yang namanya kesetiaan saudara. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jauhilah semuanya itu, tetapi kejarlah keadilan saudara. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, dan kelemah lembutan saudara. Paulus juga mau supaya anak rohaninya terus mengejar yang namanya kesetiaan di dalam Tuhan saudara. Maukah saudara untuk kita terus mengejar yang namanya kesetiaan di dalam hidup kita? Marilah kita mau belajar, kita mau terus sungguh-sungguh hidup setia di dalam Tuhan saudara. Orang-orang setia di dalam Tuhan akan dipelihara saudara. Hidupnya tidak akan meminta-minta saudara, tetapi hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa saudara ketika kita mau hidup setia di dalam Tuhan. Yang pertama, ketika kita mau hidup setia di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam kesukaan Tuhan kita. Kita akan masuk dalam kebahagiaannya Tuhan kita saudara. Biarlah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu supaya kita juga bisa menikmati, kita juga bisa ikut bersama-sama dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau saudara mau, marilah saudara hidup setia, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maka saudara akan ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua saudara, ketika kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan diberi berkat kelimpahan. Kita akan memperoleh berkat yang begitu melimpah saudara. Firman Tuhan itu menjanjikan orang-orang yang hidup setia dalam Tuhan itu akan diberikan berkat yang berlimpah saudara. Saudara ingin menerima itu semua, sekali lagi hiduplah setia di dalam Tuhan. Yang berikut saudara, orang-orang yang setia di dalam Tuhan hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkannya terlantar saudara. Umat Tuhan tidak akan pernah diterlantarkan, tetapi itu akan dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah orang-orang yang setia. Yang terakhir saudara, orang-orang yang setia, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan diberikan mahkota kehidupan pada akhirnya nanti. Maka saudara, untuk menerima 4 hal ini dalam kehidupan saudara, pasti semua orang mau, pasti semua orang ingin menerima hal-hal yang baik itu dalam setiap kehidupannya. Tetapi saudara, kita tidak bisa menerima itu dengan mudah saudara. Kesetiaan itu Tuhan mau ada dalam setiap hidup kita. Kesetiaan mengikut Tuhan, Tuhan mau saudara, itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita saudara. Setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Maka saudara, hidup saudara dan saya akan begitu luar biasa, akan begitu senang saudara, karena hidup kita diberkati, karena kita ikut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Hidup kita diberkati, kita dipelihara oleh Tuhan, dan kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, belajarlah untuk setia, hidup setia di dalam Tuhan. Maka saya percaya saudara akan menerima yang namanya mahkota kehidupan itu. Sungguh luar biasa Tuhan kita itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, pesan saya buat kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari hiduplah setia di dalam Tuhan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia itu adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun saudara, karena dia Allah yang setia. Oleh karena itu, marilah saudara, kita mau hidup setia di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan akan terus menjaga hidup kita saudara. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan saudara, dan semuanya itu akan berhasil. Percayalah, kehidupan saudara dan saya akan dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua saudara. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Buat hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Mari kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami kembali bersyukur, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu terus tertanam dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau. Ajarlah kami untuk tetap sungguh-sungguh hidup mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami pun terus menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Eva pada malam hari ini. Sedikit pengumuman bahwa nanti hari Jumat masih tetap ada Eva. Mari kita mau tetap setia, sungguh-sungguh mengikuti Eva. Kita mau terus bangun hidup kita, persekutuan kita yang baik dengan Tuhan. Dan juga saudara, jangan lupa untuk hari Minggu diingatkan kembali. Hari Minggu tanggal 16 itu ibadah kita udah dilakukan dalam 2 sesi, yaitu sesi yang pertama ibadah yang pertama, ibadah pagi itu pada pukul 8 pagi. Mari kita mau datang terus luangkan waktu, kita mau datang beribadah kepada Tuhan, terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan tolong setiap hidup kita. Dan sesi yang kedua itu saudara, jam 5 sore. Mari kita juga mau terus bergabung dalam ibadah-ibadah yang akan dilakukan pada hari Minggu nanti.
Tuhan Yesus akan terus menjaga dan memelihara hidup kita senantiasa. Demikian saudara, ibadah Eva kita pada malam hari ini dan juga pengumuman buat kita semua pada malam hari ini. Mari kita mau satu hati dalam doa, kita mau tutup ibadah Eva kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dari awal ibadah Eva kami hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini kami mau terus menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang tolong kami Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak-Mu, hidup kami terus menjadi hidup yang menyenangkan akan hati-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami pun terus menjadi hidup kami semakin hari kami belajar untuk hidup kami semakin hari semakin serupa seperti dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Engkau tolong, Engkau yang campur tangan agar semua apa yang kami kerjakan itu semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Shalom.